فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Syekh Qari sabar Isa Al-Musannif geritanya rusak kasihan. Di waktu balik dari Utsmah tapi belum sampai Son'a, katanya apa itu bagian gearnya bermasalah. Mungkin nyaman kasihan gitu maksudnya. Sampai sekarang belum berjaya, sudah berjaya masuk setelah seharian. Berjaya masuk Son'a seharian tak boleh. Katanya sampai overheat. Baik. Untuk yang kita masuk kepada ayat ke 171 tentang firman Allah Ta'ala. Oh, yang ini sudah nggak ya, yang masalul ladzina kafaru ini, atau sudah di darus malam di perumpamaan? Qala Allah Ta'ala mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, tatkala Allah Ta'ala menerangkan tidak patuhnya mereka kepada ajaran yang didatangkan oleh para rasul dan mereka membantah dakwah para rasul tadi dengan pola taklid, sekedar mengekor kepada nenek moyang tanpa tahu hujahnya. Oleh kata beliau di sini, diketahuilah dari peristiwa itu bahwasanya mereka memang tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau menyambutnya. Insya Allah ini belum kan? Ini dari semalam kok. Tewa untuk permisalan dan semalam. Bahkan telah diketahui oleh setiap orang bahwasanya orang-orang kafir itu terus menerus tidak mau pergi, tidak mau berpindah dari pembangkangan mereka. Nah, tatkala Allah sudah menerangkan itu, Allah Ta'ala mengkabarkan bahwasanya perumpamaan mereka tatkala mereka diseru oleh seorang penyeru untuk menuju kepada keimanan, permisalannya adalah bagaikan hewan-hewan yang diseru oleh penggembalanya, lalu mereka tidak mengetahui, tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang diucapkan oleh penyerunya dan pemanggilnya itu. Mereka mendengar semata-mata suara. Mereka sekedar mendengar suara, yang mana suara ini akan menjadi hujah bagi mereka. Ini kalau kembali ke orang musyrik. Kalau hewan ya tidak terbebani syariat, tapi ini kembali ke orang musyrik. Masalah suara mereka mendengar, masalah kalam mereka tahu, tetapi ini kalau sampai kepada mereka dengan bahasa yang mereka pahami tentunya. Akan tetapi mereka tidak memahami dari sisi pemahaman yang bermanfaat untuk mereka. Jelas, Al-Quran sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini. Orang yang sudah sampai kepadanya Al-Quran dan sudah memahami isinya, maka ini tegak hujah terhadapnya. Ini secara umum demikian. Maka dari itu, mereka itu adalah orang-orang yang walau sami'u, yaitu apa? Tuli. Mereka tidak mendengar kebenaran dengan pendengaran yang berisi pemahaman dan penerimaan. Mereka itu umyu, yaitu walau absaru, yaitu buta.
Mereka tidak mampu melihat dengan penglihatan yang mengambil pelajaran, penglihatan yang berisi pengambilan pelajaran. Mereka bukum walau natoku, yaitu mereka tidak mampu berbicara, tidak mampu mengucapkan sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan untuk mereka. Makanya bagus yang disebarkan oleh ikhwah itu, oleh sebagian ikhwah. Kalau orang Nasara bertanya, kenapa engkau tidak mau mengucapkan selamat Natal untuk kami? Ya, lalu Muslim menjawab apa? Ini mempengaruhi akidah, menyelisihi akidah saya. Kalau dia bilang ini kan cuma acara seremonial, tidak perlu keyakinan, ini sekedar ucapan saja. Nah, lalu Muslim bertanya, maukah engkau untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Oh, tak boleh, tak boleh. Ini mempengaruhi akidah. Nah, seperti itulah jawaban kami. Bukankah ini hanya ucapan? Nah, seperti itu pula jawabannya. Ucapan itu akan apa? Akan membahayakan. Ucapan itu ada pengaruhnya, ada kesan. Nah, ternyata untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalimat yang paling baik untuk mereka, mereka tak mampu, mereka bisu dari itu. Dan sebab yang mewajibkan itu terjadi, itu semua terjadi adalah karena mereka tidak memiliki akal yang sehat. Ini yang bilang siapa? Allah Ta'ala. Fahum la ya'qilun. Allah yang mengucapkan itu. Bahkan mereka itu lebih bangal daripada orang-orang yang bangal, yaitu orang yang paling tolol, dan lebih jahil dari orang-orang yang jahil, yang bodoh. Maka apakah orang yang berakal masih merasa bimbang bahwasanya orang yang diajak kepada kelurusan dan ditolak dari kerusakan, agar dia selamat dari kerusakan, dia dilarang dari menceburkan diri ke dalam azab, dia diperintahkan kepada sesuatu yang membawa kemaslahatan, membawa keberuntungan, juga membawa kejayaan dan kenikmatan untuknya, lalu dia mendurhakai si penasihat dan berpaling dari perintah Rabb-nya, dan justru dia menceburkan diri ke dalam neraka dalam keadaan dia sudah tahu, dan dia mengikuti kebatilan, dan dia membuang kebenaran. Bahwasanya ini, orang ini tidak memiliki akal sekecil apapun. Apakah orang berakal masih ragu? Yang masih ragu ya berarti apa? Akalnya memang bermasalah. Dan bahwasanya orang ini sekalipun dia itu memiliki sifat makar, memiliki sifat tipu daya, memiliki sifat kecerdikan, yaitu walaupun dia hebat, IQ-nya tinggi, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang paling banal, paling tolol. Masalah dunia mungkin pandai, tapi untuk masalah agama dan akhirat dia kosong. Baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka tahu tentang zahir kehidupan dunia, namun mereka lalai dari akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah puncak dari ilmu mereka, sekedar masalah dunia saja. Yang mana mereka sendiri dengan pengetahuan mereka dan keyakinan mereka, mereka tahu bumi ini hanya bagikan debu di jagat raya ini, tapi itu yang dikejar pagi, petang, siang, malam. Itu pun sudah mulai bosan dengan bumi. Oh, saya mau ke Mars lah. Oh, makin bodoh kan. Mars perlu biaya berapa untuk menyiapkan segalanya. Nah, inilah orang yang banyak memang. Baik, selesai tafsir dari Imam As-Sa'di terkait dengan ayat ini. Kita lihat tafsir Imam Ibnu Katsir. Karena kalau kita lihat di dunia saja, gurun Sahara ataupun yang di mana itu Grand Canyon dan sebagainya, itu masih banyak gurun-gurun di bumi yang belum dihuni. Tapi paling tidak oksigen masih ada, tanaman-tanaman boleh diusahakan. Nah, kalau ke Mars, udara saja tak ada, segalanya belum siap, perlu biaya berbilion-bilion. Itu pun kalau selamat dan seterusnya.
Baik. Sudah sibuk mikir ke situ. Ini bangang kah tak bangang seperti itu? Pergi tak balik lah. Pergi tak balik lagi. Muka bumi pun tak tahu tanah jenis apa kan. Iya, belum selesai. Bumi masih belum selesai diurus. Baik. Padahal paling tidak Allah sudah melindungi bumi dengan apa saja yang menyebabkan itu istilahnya cahaya matahari tidak sampai merusak kulit, menimbulkan kanker dengan itu namanya ozon dan seterusnya. Nah, sementara di planet lain mungkin serba susah, serba tak ada perlindungan, bahkan udaranya pun penuh dengan racun. Malah sudah sibuk mikir ke sana-sana, itu pun buang duit banyak sekali. Sekedar meneliti saja buang duit banyak sekali. Itu kejahilan yang besar sekali. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Gimana cara kita mensinkronkan untuk ayat ini ya? Karena kalau yang di tafsir Ibnu Katsir kita belum selesai untuk membahas ayat keberapa? 168 sudah selesai belum? Atau anak yang letak alamat salah kah? Sudah berhenti dekat Ayat apa? 169. Iya, istilahnya Sambung kita belum sampai 170 ya. Cuma untuk yang tafsir Imam As-Sa'di, karena rangkaian tafsirnya beliau sambung-sambung sehingga kita maju lebih ke depan. Tapi tak saling melengkapi. Kita masuk ke tafsir Ibnu Katsir, masih terkait dengan ayat yang ke-168. Wa qala al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Marduwai, ini ya. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Ahmad. Ini siapa ini? Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub, Imam Tabrani. Qala haddatsana Muhammad ibnu Isa bin Syabah al-Misri. Qala haddatsana al-Husain ibnu Abdurrahman al-Ihtiyati. Qala haddatsana Abu Abdullah al-Jauzajani, Rafiq Ibrahim ibni Adham. Tapi al-Jauzajani sangat mengagungkan Imam Ahmad, walaupun beliau dikritik dari sisi yang lain, yaitu agak berlebihan kepada orang yang nampak tasyayyu sedikit saja. Qala haddatsana Ibnu Juraij an Atha anak Ibni Abbas. Jadi masalahnya pada Ibnu Juraij an Atha. Seringkali kalau beliau tidak mengatakan qala Atha, berarti Atha di sini Atha al-Khurasani dan dia dhaif. Sementara Ibnu Juraij beliau mudallis walaupun siqah. Abdul Malik bin Abdul Aziz al-Makki siqah, tapi anahnya ini membahayakan. Ibnu Abbas mengatakan, tapi kalau ada syawahid, ya alhamdulillah terkuatkan. Tuliyat hadhil ayatu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dibacakan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai umat manusia, makanlah dari apa yang di bumi dalam keadaan halal dan baik. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas faqal. Maka berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan saya orang yang dikabulkan doanya. Faqala ya Sa'ad, atib mata'amat takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaguslah makananmu, niscaya engkau akan dikabulkan doamu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih innar rajula la yaqdhiful luqmata al-harama fi jawfih. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar melemparkan, membalingkan suapan yang haram ke dalam perutnya, ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman, yang menyebabkan ibadahnya tidak diterima dari dia selama 40 hari.
Wa ayyuma abdun atau abdin. Ayyuma abdin nabata lahmuhu minaswa wariba fannaru aulabih. Ini masing-masing kalimatnya ada syawahidnya. Kalau yang akhir ini syawahidnya ada hadis Jabir di dalam Shahihul Musnad. Hamba manapun yang dagingnya itu tumbuh dari perkara yang haram, suhud artinya haram, dan riba, maka api neraka lebih layak untuknya. Disebutkan dalam catatan kaki, disebutkan oleh Al-Haythami bahwasanya ini diriwayatkan memang oleh At-Tabrani dalam As-Shaghir. Dan di dalam syaratnya ada rawi yang tidak saya kenal, kata Al-Haythami. Juga disebutkan oleh Al-Mundhiri di dalam Targhib. Beliau menisbatkan pada At-Tabrani dalam Shaghir. Di dalam syaratnya ada Al-Husain bin Abdurrahman Al-Ihtiyati. Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam Mizan mengatakan sebagian mereka menamakan dengan Al-Hasan, dan ini sering. Ya, bukan berarti sering berarti mayoritasnya, tetapi sering terjadi ada rawi yang namanya Hasan sering dipanggil Husain, akhirnya terkenalnya jadi Husain. Kadang kita cari di biografi susah, tapi kalau kita kembalikan ke takbirnya, yaitu diperbesar jadi Hasan, maka ternyata betul memang itu dia. Nama ayahnya sama, nama datuknya sama. Itu sering terjadi. Disebutkan di sini Al-Ihtiyati, mana tadi? Hasan. Ibnul Madini mengatakan mereka meninggalkan hadis dia, berarti hukumnya matruk. Al-Marwazi mengatakan saya bertanya kepada Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad tentang Al-Ihtiyati, beliau mengatakan dia dipanggil sebagai Husain, berarti memang apa? Namanya Hasan dipanggil Husain sebagai bentuk mungkin apa? Kasih sayang atau apa. Saya mengenal dia mencampur adukkan riwayat, kata Imam Ahmad. Baik. Dan dia masuk kepada urusan pemerintah. Kata Ibnu Adi, dia mencuri hadis. Wah, masalah sudah. Yang tadi pun masalah. Dan hadis dia tidak menyerupai hadis orang yang jujur. Nah, ini memang para ulama ahli ilal yang tahu seperti ini. Jelas dohir isi hadisnya itu masing-masing ada penguat, tapi mereka tahu dari sisi sanadnya, tak mungkin ini meriwayatkan dari ini, tak mungkin riwayat orang ini berisi tentang ini. Ini memang ulama ilal yang memahami seperti itu. Kemudian si muhakimnya mengatakan maka hadis itu dengan sanad ini lemah. Berarti apa? Tak boleh untuk diperkuat, tetapi cukup dengan hadis-hadis yang lain yang isinya sama. Kembali ke yang berikutnya, masuk ke yang berikutnya, wa qauluhu innahu lakum aduwwum mubin. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya syaitan benar-benar musuh yang jelas untuk kalian. Lakum didahulukan di sini. Kalimat ini kata Imam Ibnu Katsir tanfirun anhu wa tahdzirun min, untuk melarikan manusia dari syaitan dan memperingatkan manusia dari syaitan. Ya, semakin menjauh, bukan malah bersekutu dengan syaitan. Na'udzubillah. Disebutkan oleh Syekh Mukbil di dalam kitab beliau Tufatul Mujib, Ikhwanul Muslimin mengatakan kami siap bekerja sama dengan siapapun, bahkan dengan syaitan, untuk menaikkan fulan sebagai penguasa. Na'udzubillah. Ini melampau sekali lidahnya itu. Katanya membela Islam, tapi siap kerjasama dengan syaitan. Kalau syaitan kerjasama dengan mereka, syaitan tak mungkin free, pasti apa minta ini minta itu. Demikian pula anak baca Yusuf Qardawinya orang Yaman, siapa namanya itu? Abdul Majid Az-Zindani. Ketika si Mursi digulingkan di Mesir, Mursi ini penguasa dari Ikhwanul Muslimin, tak kalah jadi presiden lalu digulingkan oleh masyarakat. Az-Zindani mengatakan kami siap bekerja sama bahkan dengan syaitan, yang penting Mursi boleh naik lagi dan seterusnya. Na'udzubillah. Ini Ikhwanul Muslimin menghalalkan segala cara. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa.
Sesungguhnya syaitan adalah musuh untuk kalian. Untuk kalian didahulukan lagi. Betul-betul memang dia mengkhususkan permusuhan terhadap kita. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu hanyalah mengajak golongannya, tentaranya, agar mereka termasuk dari para penghuni neraka yang menyala-nyala. Tidak diberi fasiliti yang sedap, malah celaka kita. Na'udzubillah kalau ikut syaitan. Wa qala ta'ala, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Maka apakah kalian menjadikan dia dan keturunannya, iblis dan keturunannya itu, sebagai wali-wali selain aku, sebagai penolong dan pemimpin, bukannya aku yang sebagai penolong dan pemimpin kalian, padahal mereka benar-benar musuh untuk kalian. Bi'salil zalimina badala. Alangkah buruknya pengganti untuk orang-orang yang zalim itu. Sudah dapat wali terbaik, malah cari wali yang terbalik, yang paling buruk. Na'udzubillah. Wa qala Qatadah wasuddi fi qawlihi wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, tentang tafsir dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak syaitan. Qatadah dan As-Suddi menafsirkan kullu maksiatin lillah fahiya min khutuwatis syaitan. Setiap kemaksiatan kepada Allah, maka itu adalah bagian dari langkah-langkah syaitan. Karena maksiat itu akan mengheret ke maksiat berikutnya dan berikutnya sampai pada bagian paling akhir, yaitu yang berupa kekufuran. Kalau orang tidak segera bertobat dan berhenti itu, Allahul musta'an. Ilahuna wallahu a'lam.